Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Listiana dari mahasiswa program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang protein, yang dimana di sini sebagai tugas kuliah dari mata kuliah Kimia Organik Sintetis yang diampu oleh Ibu Nina Indriani. Nah, untuk penjelasan dari protein itu apa saja, baik simaklah video selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi protein. Di sini teman-teman bisa melihat peta konsep protein itu sendiri, yang dimana terdapat monoamer, terus polimer, copolimer, serta homopolimer, yang dimana di sini juga terdapat pembagiannya dari struktur dan lain-lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu tentang asam amino dan protein. Pernah nggak sih teman-teman minum susu atau makan kacang-kacangan? Nah, dalam menu sehari-hari tersebut kadang terdapat kacang-kacangan, biji-bijian, buncis, telur, maupun daging. Bahan-bahan tersebut semuanya mengandung yang namanya protein. Nah, apakah protein itu? Protein merupakan polimer alam yang terbentuk dari banyak monomer asam amino yang paling berikatan satu sama lain melalui ikatan peptida dengan reaksi polimerisasi kondensasi. Nah, selanjutnya di sini ada rumus dari protein itu, yang dimana asam amino tambah asam amino tambah titik-titik menjadi protein tambah NH2O. Nah, seperti bisa teman-teman lihat di sini ada rumus dari protein itu sendiri, yang dimana ada ikatan peptida, bergeraknya rumus. Nah, disitulah teman-teman bisa melihat rumus-rumus dari protein tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asam amino. Asam amino merupakan senyawa dengan molekul yang mengandung gugus fungsional amino min NH2 maupun karboksil min CO2H. Secara umum, struktur asam amino dapat dituliskan sebagai berikut: H2N, kemudian C, yang dimana ada yang ke atas HR dan OCOH. Nah, seperti itu ya teman-teman. Asam amino ini dibedakan menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, tahu nggak sih teman-teman apa itu asam amino esensial maupun asam amino non-esensial? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Asam amino esensial merupakan asam amino yang sangat penting untuk tubuh, tetapi tubuh tidak dapat membuatnya sendiri. Oleh karena itu, harus diperoleh dari luar, yaitu dari makanan. Contohnya, asam amino esensial adalah teroin, valin, leusin, isoleusin, lisin, metionin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Nah, sedangkan untuk asam amino non-esensial ini sendiri merupakan asam amino yang dapat dibuat oleh tubuh sendiri. Contohnya asam amino non-esensial adalah glisin, alanin, serin, arginin, histidin, asam aspartat, asam glutamat, aspartin, glutamin, sistin, dan perolin. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sifat asam amino, yang dimana asam amino memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut. 1. Asam amino bersifat asam basa. Kemudian yang kedua, terdapat muatan positif dan negatif pada asam amino. Yang ketiga, reaksi asam amino. Yang keempat, ikatan disulfida. Nah, jadi sifat dari asam amino itu sendiri terdapat 4 ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari asam amino. Yang pertama, asam amino yang menguntungkan. Contohnya yaitu asam amino yang menguntungkan adalah ditriptofan atau ditriptofan yang mempunyai rasa manis 35 kali kemanisan sukrosa sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pemanis.
Yang kedua, asam amino yang merugikan. Contohnya yaitu putih telur atau albumen yang mengandung avidin dan mukadin, di mana asam amino tersebut dapat mengikat biotin sejenis vitamin B sehingga biotin tidak dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang protein. A. Sifat protein. Sifat fisiokimia setiap protein tidak sama, tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Berat molekul protein sangat besar sehingga bila protein dilarutkan dalam air akan membentuk suatu dispersi koloidal. Molekul protein tidak dapat melalui membran semi-permeabel, tetapi masing-masing dapat menimbulkan tegangan pada membran tersebut. B. Struktur protein. Penyusun utama protein adalah urutan berulang dari suatu atom nitrogen dan 2 atom karbon. Struktur protein dapat dibagi menjadi sebagai berikut, yaitu yang pertama, struktur primer. Susunan linear asam amino dalam protein merupakan struktur primer. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur protein yang kedua, yaitu struktur sekunder. Kekuatan menarik di antara asam amino dalam rangkaian protein menyebabkan struktur utama membelit, melingkar, dan melipat diri sendiri. Bentuk-bentuk yang dihasilkan dapat spiral, helix, dan lembaran. Bentuk ini dinamakan struktur sekunder. Teman-teman bisa melihat gambarnya seperti yang tertera. Selanjutnya untuk struktur protein yang ketiga, yaitu struktur tersier, yang dimana kebanyakan protein mempunyai beberapa macam struktur sekunder yang berbeda. Jika digabungkan secara keseluruhan membentuk struktur keseluruhan, yaitu tersier protein. Bagian bentuk-bentuk sekunder ini dihubungkan dengan ikatan hidrogen, ikatan garam, interaksi hidrofobik, dan ikatan disulfida. Selanjutnya untuk struktur protein yang keempat, yaitu struktur kuartener, yang dimana struktur primer, sekunder, dan tersier umumnya hanya melibatkan satu rantai polipeptida. Nah, akan tetapi bila struktur ini melibatkan beberapa polipeptida dalam membentuk suatu protein, maka disebut struktur kuartener, seperti gambar yang teman-teman bisa lihat. Yang selanjutnya itu adalah klasifikasi protein. Nah, protein ini dapat digolongkan berdasarkan beberapa, yaitu 1. Struktur susunan molekul. Nah, berdasarkan struktur susunan molekul, protein dibagi menjadi protein filier dan skleroprotein dan protein globular atau sferoprotein. Selanjutnya, klasifikasi protein yang kedua, yaitu kelarutan. Berdasarkan kelarutannya, protein globular dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu albumin, globulin, glutelin, promalin, histon, dan protamin. Nah, untuk selanjutnya itu klasifikasi protein yang ketiga ialah senyawa lain pada protein. Jadi di sini yang ketiga adanya senyawa lain pada protein. Berdasarkan keberadaan senyawa lain pada protein, maka protein dibagi menjadi protein konjugasi dan protein sederhana. Selanjutnya, yang keempat dari klasifikasi protein, yaitu tingkat degradasi. Nah, protein dapat dibedakan menurut tingkat degradasinya. Degradasi merupakan tingkatan permulaan denaturasi. Seperti A. Protein alami adalah protein dalam sel. Selanjutnya, B. Turunan protein yang merupakan hasil degradasi protein, yaitu ada protein denaturasi, kemudian terbagi dua, ada protein turunan primer, ada protein turunan sekunder, yang dimana teman-teman bisa membaca sendiri protein dari protein turunan primer dengan protein turunan dari protein sekunder itu apa saja. Oke, selanjutnya ada C. Kegunaan protein bagi tubuh. Nah, yang pertama sebagai enzim, yang kedua sebagai alat pengangkut dan alat penyimpan, yang ketiga pengatur pergerakan, yang keempat penunjang mekanis, yang kelima pertahanan tubuh atau imunisasi, yang keenam adalah media perambatan impuls saraf, yang ketujuh pengendalian pertumbuhan.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi protein itu sendiri. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melihat video tadi. Apabila terdapat kekurangan, itu semuanya dari saya. Sesungguhnya kelebihan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.